Oke, terima kasih Pak Darmadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat semua, Waalaikumsalam ASN warahmatullahi wabarakatuh. Muslimpreneur Warahmatullahi yang hadir wabarakatuh. pada pagi ini. Nah, ini salah satu kesempatan yang langka menurut saya ya, karena kita bisa kedatangan Kak Tati. Kita sambut dulu dong Kak Tati, kasih tepuk tangan ya. Kasih tepuk tangan nih, Kak Tati dari Medan. Ini luar biasa nih. Kak Tati Ratu itu luar Closing biasa. AFC. Iya, saya tahu banget dulu itu kurang percaya diri banget. Ya Kak Tati ya. Awal-awalnya itu saya tahu waktu pertama kali ketemu di Cieni ya kan. Ketemu di Medan itu kurang, tapi sekarang luar biasa ya teman-teman. Nah, maka kita harus bisa menggali nih ya. Jadi nanti kalau misalnya teman-teman ada pertanyaan-pertanyaan ya, nanti tolong di chat aja ya. Nanti kita akan tanyakan ke Kak Tati. Oke, Assalamualaikum Kak Tati. Waalaikumsalam Pak nih. Oke, terima kasih mau berbagi sharing dengan kami-kami yang ada di Muslimpreneur ya. Ini adalah salah satu komunitas untuk kita teman-teman yang Muslim ya, supaya kita bisa menjadi sukses tidak hanya dunia tapi akhirat juga. Ah, intinya gitu ya. Nah, itu eh, apa namanya Muslimpreneur seperti itu. Nah, tapi kita akan bahas tentang bagaimana Kak Tati yang tadinya nih dari yang tidak percaya diri bisa menjadi sangat percaya diri ini. Nah, itu sebenarnya apa sih yang dilakukan Kak Teti? Ya, monggo Kak Teti. Cerita, boleh cerita ya. Oke Pak nih, suara tadi jelas ya Pak nih. Jelas-jelas ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah kita diberi kesehatan hari ini sehingga kita bisa jumpa tatap tatap mata dan berbicara tentang gimana cara closing ala-ala Tati lah ya. Karena gini Pak nih, jujur dulu kan Tati berawal dari sakit nih, memang nggak ada niat untuk bisnis. Itu pun sampai suami bang, pas udah minum kok kata suami, ini kayaknya obat kita udah mulai habis. Terus gimana kelanjutannya katanya kan? Harga lumayan loh katanya gitu. Terus kalau dirimu nggak gerak, gimana kita mau beli berikutnya sementara dirimu pakai terus nih karena kan awalnya sakit kista di payudara. Tadi udah berobat ke rumah sakit Siloam, kata dokter kan harus operasi nih. Cuma Hmm. tadi percaya kayaknya Allah kan udah janji tuh kalau menurunkan segala penyakit pasti ada penawarnya. Jadi tadi yakin dengan itu tuh memang benar kata si ini kita mindset nih yang perlu nih. Jadi tadi pakai akar bacaka, benolu kopi semua tadi coba dan akhirnya memang benar ditemukanlah AFC. Sakit yang udah setahun lebih itu dalam waktu 2 minggu pulih. Nah jadi tadi jalani konsumsi 4 bulan baru tadi gerak karena kata suami kalau kita nggak gerak kita mau makan apa katanya. Uang dia kan PNS. Nah kalau kita beli terus ini kita nggak makan dong katanya. Oke, Hmm. kita gerak-gerak rupanya ada duitnya. Namanya perempuan walaupun sakit nengok duit pasti mata jadi biru nih ya kan gitu. Nah dari situlah sharing ke kakak, ke abang, mertua atau nggak udah kayak awal-awal tadi aktif di IFC di bisnisnya tuh Pak nih tadi tuh di rumah tuh kayak orang wiritan, wiritan tuh kayak pengajian selalu rame nanyain kayak mana caranya, kok bisa sehat kayak gini nggak jadi operasi jadi pada kepo udah gitu suka tadi kumpulin orang ke rumah keluarga makanya tadi alhamdulillah jaringan pertama tuh memang semua keluarga. Kakak, abang, ipar, mertua, adik mertua, mertua punya ipar-iparnya pada komplit lah. Alhamdulillah sampai sekarang tuh udah jaringan utama tuh udah semua masuk tanpa missing. Dari mertua, adik-beradiknya, udah gitu adik-beradik mertua tadi punya anak pada join. Makanya orang bilang, enak kali kata Tia. Ring satu udah dikuasai, ring dua udah alhamdulillah. Nah itu tadi lah Pak nih. Memang berawal dari diri kita sendiri sebenarnya. Gimana kita memang harus koreksi diri sebetulnya kita memang harus berkaca, gimana ya aku dulu memang benar. Jadi kita harus memulai dengan memang satu jujur itu memang wajib dan tulus. Kita nggak bisa berpura-pura, nah, itu dia. Kalau berpura-pura dari mimik kita pun udah kelihatan gitu kan. Makanya tadi teruskan dan apalagi dengan selalu training ya dari si Eni. Training, training, training. Jadi tadi banyak banget dapat ilmu dari dia. Memang luar biasa kan. Dari si Eni itu bener-bener dibukanya kepala ini si yang tadinya nggak pede yang si yang bukan pendiam ya tapi kan orangnya ya sesuai lah Tati ini kan mama-mama rumah tangga sampai sekarang jujur nggak pandai masak gitu nggak pernah jualan nggak pernah apapun nggak tahu lah gitu jadi kayaknya nggak pede lah benar kata Pak ini Tati itu orangnya agak-agak gimana gitu makanya Tati sekarang lah itu kan dulu sekarang aku harus maju dan berani
orang bisa kenapa tadi enggak. Nah satu kita ya, orang kita ya, satu minderan, dan orang kita tuh gengsian. Nah orang kita nih udahlah hidupnya sederhana tapi gengsi untuk maju. Sementara tadi diajari Bapak tadi dulu, kalau gengsi nggak akan bisa maju gitu. Dan tadi pakai benar ya kata Bapak tadi dulu. Jadi benar. Jadi tadi tuh nggak pernah gengsi, mau ngapain aja asal itu positif gitu. Nah tadi belajar gini, tadi harus dapat pelajaran dari CN. Nah mereka orang China saja bisa maju gitu. Terus kayak kawan-kawan tadi kan kalau jalan tuh orang-orang non Muslim, asal di Jember tuh rata-rata non Muslim, hebat gitu kan, mereka bisa kenapa aku enggak gitu. Jadi tadi selalu tarik diri ke situ, belajar pelajari apa yang mereka bisa dapat dari semua itu. Jadi dan nyata mereka memang pede, udah gitu nggak mau gengsi lah. Tengoklah mereka mereka itu rata-rata tuh cuek. Nah jadi tadi harus belajar cuek juga, pede, berani tampil. Sampai saat ini setiap jumpa orang tuh so akrab. Nah, satu itu memang perlu kita so akrab. Kayak semalam tadi antri di bank, ngapain Bu? Nomor berapa gitu. Dan biasakan kita hidup ramah. Nah, itu perlu banget. Karena kalau kita nggak ramah, tiba-tiba kita ngomong sama orang yang udah kenal kita dari dulu, pasti dia terkejut. Ini apa nih si tadi? Nggak pernah ngobrol sama aku, nggak gini-gini kan gitu. Satu, memang kita harus percaya diri dan jujur, tulus, begitu pede. Nah, kalau cara closing offline tuh kita harus temukan dulu apa maunya di AFC. Nah, Tati maunya dulu, Tati mau jadi orang kaya biar bisa nolong orang, itu udah pasti. Terus Tati mau kepengen punya rumah sendiri, ini kan masih di rumah mama gitu ya kan. Dah, Tati kepengen tuh umroh, itu udah pasti. Terus Tati kepengen tuh keliling dunia. Ah, itu. Jadi maunya apa, terus Tati fokus dengan tujuan dari yang maunya apa tadi, gitu. Oke, Terus Pak, sebentar nih, Kak Tati. Nah, sebelum sampai ke apa ya Pak? dilanjutin ya. Suara Nah, saya kedengeran ya? ya, dengar jelas. Ya. Nah, kan Kak Tati tadi cerita bahwa Kak Tati tadinya itu nggak pede gitu ya. Nah, karena ya tahu sendiri lah gitu kan. Nah, pada saat sekarang kan menjadi pede. Nah, itu pertama kali yang dilakukan apa itu Kak Tati? Pertama kali yang dilakukan, satu, kita harus apa ya, fokus dengan diri kita tuh, eh, kalau jumpa orang nih so akrab tadi Pak nih. Terus Hmm. satu, tadi harus koreksi diri, Hmm. karena tadi offline, tadi harus usaha untuk bersih satu. Jadi Hmm. kalau kita dekat orang kan nggak bau atau kumal atau apa. Nah, jadi tadi harus awalnya di diri kita sendiri gitu. Hmm. Perbaikan diri dulu Iya. gitu Pak nih. Mungkin kan pertama kali ketemu sama orang kan mungkin awalnya ya. Kalau sekarang kan Kak Tati sudah terlatih kan. Sudah Ya. melakukan berkali-kali gitu kan latihan, praktis kan. Udah melakukan praktis. Nah, pertama kali nih, pada saat belum pede, kemudian mau mendekati orang gitu kan. Itu yang dalam pikiran Kak Tati apa? Nah, kita nggak pede itu kan tadi gara-gara kita nggak tahu ya Pak nih ya tentang AFC. Nah sekarang karena kita udah tahu, maksud tadi gini, kayak tadi belum cerita kita belusukan ya artinya Pak nih ya. Hmm. Tadi terjun ke lapangan nih, Ya, eh tadi so akrab sih selalu ya, jujurnya. Karena tadi di online masih masih gago gitu kan. Jadi tadi memang kebetulan dulu tadi di PKK Kelurahan suka belusukan. Jadi tadi apa yang tadi buat dulu tadi buat sekarang. Nah ternyata yang sekarang tuh lebih bermanfaat karena kalau dulu kan belusukan kita cek-cek orang-orang yang menengah ke bawah nih gitu, mendata gitu kan, hmm, posyandu. Nah sekarang tadi mendata orang-orang yang sakit di wilayah tadi dan di kampung-kampung di mana-mana. Tadi PD untuk terjun. Nah tadi hmm, bagi-bagi brosur atau tadi pura-pura kan kayak kemarin tuh, Bu kemarin tadi ada dengar dari tetangga ada yang stroke di sini ya gitu. Oh iya ada. Kenapa Pak nih? Hidup tuh kan bumi ini berputar nih, pasti ada yang hmm, sakit dan sehat. Nah, pasti di satu wilayah itu ada yang sakit. Jadi tadi pura-pura aja. Namanya juga kita kan harus pandai juga lah ya Pak nih hmm, untuk bergaul. Jadi pas dikenalkan sama orang yang stroke, oh ada Bu, ada Bu, Ibu dari mana? Dari Polonia. Kok bisa tahu di sini ada stroke? Ada tetangga yang ngomong gitu. Sekedar membantu aja Bu, soalnya tetangga saya, paman saya yang stroke pulih nih. Saya ada minum sesuatu dari Jepang gitu kan. Udahlah dikenali. Itu ngomong hmm, Pak nih, kita memang ngomong, memang beda lah Pak nih. Mata kita fokus ke lihat orang sakit, menolong orang dengan fokus dengan cari uang itu memang beda banget. Nah, kalau kita fokus dengan uang, pasti kan mata kita berbinar-binar, wah kita harus dapat kan gitu. hmm, Kalau kita jumpa orang yang memang sakit, terus yang orang susah, kita hanya fokus ke kesehatan dia. Kita harus
harus gimana ya, hati ini harus benar-benar prihatin tulus gitu, Hmm. memang beda Pak nih. Makanya berarti ini udah kayak ini Pak ya, konsultan apa ya kan, kata suami udah kayak bagian apa Oh, sosial iya. sosial gitu Hmm. gitu Pak nih. Jadi pada saat ketemu sama orang yang sakit itu, apakah ada pikiran tentang untuk menjual produk? Nah, tadi memang nggak pernah kesannya kayak jualan kali ya, Mang. Kayak tadi selalu asal udah ngomong. Kayak, nah ini yang terakhir kemarin nih. Tadi yang terakhir itu kemarin memang jujur nggak kenal sama sekali. Nah, itu juga dari temen. Nah, temen itu dia nggak mau apa namanya, nggak mau jadi member. Di tetanggaku ada yang sakit, kok datangnya di sana lah, ini nomor teleponnya gitu. Karena dia mungkin udah kecewa dengan MLM, cuman tadi aja-aja dia belum mau, ya udah nggak apa-apa. Tati datengin dengan PD, padahal tadi nggak kenal. Assalamualaikum, nanti bilang, ada apa dek? Saya temannya Kak Deni Bu, mau cerita, ada yang mau ditanyakan. Apa tuh? Katanya anak ibu ada yang kemarin kena gangguan ya gara-gara susun skripsi, stres, dan error sekarang. Tadi bilang kan, oh iya memang, kawan Deni ya, ya dikasih masuk, tuh ngobrol. Tadi bilang, Bu maaf Bu, jujur saya nggak jualan, saya hanya sharing kebetulan, tadi sehat juga dari ini, Alhamdulillah. Tadi bilang kan, Tati Hmm. dengar dari Kak Deni, ibu mau dioperasi. Saran tadi coba deh kasih ini dulu. Kan dia bukan tumor atau kanker atau apa yang harus dioperasi. Tati bilang kan, dokter itu memang benar. Cuman kan dokter itu juga bukan Tuhan, Tati bilang. Tati jujur tulis bukan Tati jualan. Ibu mau beli sama Tati, mau sama Kak Deni atau sama orang itu Tati nggak masalah. Tati hanya sharing mengetahui, memberitahu kalau ini ada produk bagus. Kita boleh coba dong. Ibu percaya sama obat dokter udah 5 tahun. Masa ini nggak bisa Ibu coba juga? Sementara ini nutrisi. Tadi Pak nih sampai beli buku MIMS nih. Jadi kemana-mana buat orang percaya kalau ada di sini. Hmm. Artinya tadi punya modal. Nah Hmm. itu. Jadi tadi itu bukan hanya cakap kaleng-kaleng yang hanya katanya-katanya. Jadi tadi itu memang harus bermodal juga sih sebetulnya. Hmm. Gitu. Jadi pas saya tunjukkan ini dia percaya. Nah, obat ibu yang ibu kasih ke anak ibu di sini mungkin ada. Nah, ini IFC juga ada. Artinya kan ini bukan multi level atau herbal-herbalan tadi bilang. Nah, dari situ juga mereka yakin dan percaya pas sudah cek di sini kan kalau omongan tadi mungkin mereka nggak percaya ya pas tunjukin ini mereka juga percaya terus satu lagi memang harus ada keprihatinan gini loh Bu banyak orang tuh mau buat maksudnya mau anak aja sampai bayi tabung loh bayar ratusan juta masa ibu ada anak lajang udah umur 23 ibu sia-siakan tadi bilang kalau tadi bu nggak peduli dengan harta yang penting anak-anak sehat tadi bilang tadi kesannya tuh macam benar-benar prihatin dan memang itu kayak anak kita sendiri gimana kalau anak kita sakit gitu kan pasti kita berjuang rumah pun kalau bisa kita gadekan gitu tapi gitu kan cerita sama dia kan dan dia nangis aduh kok udah cerita-cerita nangis nih yang agak-agak gimana gitu kan kok udah cerita sampai nangis udah dia prihatin Pak nih. Nggak sampai 1 jam kita ngobrol langsung dia panggil suaminya langsung suami datang ngobrol-ngobrol-ngobrol itu langsung closing untuk tadi kemana-mana bawa barang gitu. Satu, Hmm. kita kalau jalan pakai diri pasti closing. Pasti ada yang beli nih di jalan. Jadi kemana-mana tadi selalu bawa produk. Satu memang kan perkataan adalah doa. Dan itu memang nyata. Kayak kemarin pergi jauh pun kemana-mana keluar kota. Pasti ada yang beli nih. Nanti di sana pasti ada lah yang percaya sama kita gitu-gitu. Pasti banyak yang bisa terbantu. Nah itu memang beneran Pak nih. Jadi kayak mana sampai kata kawan-kawan, kok pakai dukun apa sih, Ti? Kok bisa closing aja? Dukunnya solawat tadi bilang asal tatap mata orang mau berdoa aja solawat tadi bilang itu mudah-mudahan closing dan gimana ya usahakan usahakan diri kita tuh tulus aja Pak nih ya kayak mana Hmm. ya lugu-lugu makanya kata orang isi lugu-lugu ini si bodoh-bodoh ini asik closing aja sampai kayak gitu dibilang kawan-kawan Hmm. padahal modal nggak perlu pakai alat kalau kawan-kawan kan kemana-mana bawa alat tapi memang nggak pakai alat Pak nih Hmm. tadi kan gaptek jadi nggak lah modal Bismillah aja gitu Pak nih. Oke, nah pada saat ketemu itu yang dibawa apa aja Kak tadi? Selain produk, brosur kah? Brosur Pak nih, brosur. Produk, produk, brosur, terus buku MIMS tadi itu. Buku memes, produk, brosur, terus kemana-mana tuh tadi bawa kertas HPS. Makanya tadi pas diperiksa-periksa si ini barang tasnya berat kali tak apa-apa kata si ini. Nah, Ya kertas pastinya, untuk menjelaskan atau gimana? maksud apa Pak nih? Kertas Heeh. HVS-nya untuk apa? Nah, kan nggak semua orang mau tahu tentang kesehatan. Ada orang sebagian dia langsung tanya tentang apa tuh namanya bisnis. Kalau tadi gini loh, kayak semalam ibu Hmm. tuh kan nggak mau beli dua, dia hanya ngetes gitu kan, beli satu. Tadi bilang gini, Bu, jujur tadi bukannya eh, MLM yang harus kejar target tutup poin. Nah ini kebetulan Jepang ini luar biasa banget perusahaan ini. Dia bantu kita.
untuk membeli berikutnya modal tadi bilang itu. Dengan ibu beli dua, nanti ibu beli berikutnya ibu dapat cashback. Tadi bilang, coba ibu berobat selama ini ke dokter udah habis ratusan juta. Ada nggak cashback ini dapat? Hmm. Nggak ada sih Kak, yang habis gitu aja sampai jual rumah, jual tanah, kata dia gitu kan. Nah ini bisa, ini dapat. Tadi ceritakanlah tentang bisnisnya. Ini kita bukan bisnis yang kayak kejar target tutup poin gini-gini. Ah nanti MLM enggak loh. Tadi bilang ini murni marketing plannya hanya melalui jaringan. Coba ibu pikir kalau nggak melalui jaringan, tadi bilang dia dimasukkannya AFC ini ke apotik, ke rumah sakit, ke mall. Apa kita dapat? Tadi bilang gitu, enggak kan? Tadi. Nah ini kita dapat. Tadi bilang gitu. Itulah baiknya mereka untuk bantu kita. Tadi tunjukkanlah penghasilan tadi sebulan, tadi bilang, ini loh, dari sini tadi minum sampai sekarang 3 tahun masih minum. Artinya kan mereka membantu orang-orang yang menengah. Buktinya tadi sendiri banyak yang susah bisa masuk, tadi bilang. Karena apa? Membantu mereka dari kesehatan dan dari keuangan. Untuk apa kita banyak uang kalau kita sakit-sakitan, tadi bilang. Hmm. Justru orang yang susah itu lebih enak diajak, tadi bilang itu. Kayak mana caranya orang itu beli, deh? Kalau orang itu tukang beca. Untuk makan pun mungkin susah, katanya. Kita nggak bisa mencas orang seperti itu, tadi bilang itu aja, Pak. Nih. Buktinya tadi bisa. Nggak tahu lah mereka dapat uang dari mana. Mereka tadi kasih message gini loh, Pak, kalau Bapak sakit, istri sama anak mau makan apa? Bapak mau bertahan terus kayak gini tiduran, kayak tukang beca yang dekat sini. Mau gini terus, sampai kapan? Sampai mati. Ya kalau mati cepet, kalau lama tadi bilang, rumah sewa udah depan depan rumah udah ditulis rumah ini disewakan, nanti kan udah diusir sama tuan rumah. Iya juga kata tadi, tapi kayak mana apa yang mau kubar belana? Kita perlu usaha. Nanti bapak nggak dipertanyakan di akhirat, kok nggak ada usaha kan? Jadi tadi berdasarkan logika Pak nih. Kalau kita ditanya nanti, apa usahamu? Katanya kan kalau nggak ada, ya salah sendiri kan gitu. Jadi usaha dong, uang segini termasuk murah dibanding dengan obat Cina yang harga 1.500.000 untuk satu penyakit. Untuk mencairkan pembuluh darah hanya satu. Satu itu untuk satu penyakit, 1.500.000. Ini 1.800.000 untuk semua sel dalam tubuh. Murahan mana gitu. Jadi tadi suka bandingkan itu Pak nih. Sekarang ini senjata tadi itu doang perbandingan. Hmm. Jadi Ada tuh obat Cina yang juta setiap setengah itu mah. apa yang dilakukan setiap kali ketemu orang gitu ya, itu berarti membuka mindsetnya mereka gitu ya, Kak Tati yang Iya, Kak Tati lakukan. benar Pak Nemo. Hmm. Karena kalau kita buka mindset sama logika, orang lebih yakin daripada kita ujuk-ujuk jualan obat. Bagus tadi Hmm. eh, jarang sih cerita tentang produk Jualan bagus gitu ya. nih. Nggak perlu, hanya modal ini doang. Tadi bilang, Jadi tadi nggak perlu tunjukkan apa-apa lagi. hmm, jadi nggak pernah ini produk ini bagus sekali kayak orang jualan obat gitu nggak pernah ya kayak gitu ya. Ya. Enggak, tadi hanya Hmm. berkaca pada diri sendiri gitu. Tadi minum ini alhamdulillah pulih. Tadi nggak terlalu banyak pelajari karena udah masuk MIMS. Artinya kan udah dipercaya dunia. Dokter aja percaya, kenapa kita enggak gitu doang. Nah, penjelasannya nanti ibu tengok aja di Google atau di brosur tadi bilang gitu. Oke. Nah, setiap hari itu Kak Tati ketemu berapa orang dalam Banyak Pak sehari? nih. Bisa lebih, Apakah bisa Kak, lebih dari Kak, itu. Kak Tati punya jadwal khusus gitu? Misalnya, oke hari ini saya targetkan, punya target tertentu, misalnya setiap hari saya harus ketemu sekian orang gitu atau enggak? Atau Tadi nggak gimana? pernah target kan. Hmm. Cuman tadi pagi tuh udah keluar tuh. Tangannya nanti nongkrong di warung nasi atau beli lontong. Tati suka tuh bagi-bagi brosur misalnya makan lontong atau ada ibu-ibu yang jual risol atau apa. Di situ kesempatan tadi untuk bicara ke mereka. Mau tambahan nggak Bu? Tati bilang gitu. Dari sini tati bisa kayak gini, bisa kayak gini. Apa tuh Ti? Gitu misalnya tetangga-tetangga dekat. Makanya wilayah tati sini alhamdulillah udah rata-rata Udah, AFC Pak nih pada udah tuh kenal ya, udah tahu semua ya. Pak nih. Tadi Nah, kan pasang stand gede tuh 3 kali 2 meter. Jadi orang kalau beli sasetan pun sekarang ke rumah. Anaknya baru siap sunat ke rumah, anaknya yang baru operasi ke rumah gitu. Tadi terima sasetan Kak nih, hmm. Pak, semua. Nah, kalau offline kan ini offline beda sama online ya. Nah, kalau Mm-mm. offline kan berarti senjata kita salah satunya adalah brosur, bener gak? Nah, pada Betul. saat Kak Tati ngasih brosur, itu hanya ngasih aja atau ada sesuatu yang lain yang dilakukan Kak Tati? Kayak kemarin Tati naik Grab nih, Tati kasih, Pak izin Tati kasih brosur ini ya, mana tahu keluarga Bapak ada nanti yang memerlukan. Bapak baca-baca aja di rumah. Ini ada nomor telepon Tati. Apa itu? Kalau dia nanya baru Tati jelaskan. Nah dari sini saya bisa berubah hidup. Jadi nggak ada salahnya Bapak baca-baca di rumah. Bapak tengok nih ada nama Tati Instagram, TikTok, Facebook. Bapak boleh cek di situ. Oh, oke, makasih. Kadang gitu. Kadang kalau ada nongkrong di mana-mana juga kalau
cara mengenal gini Pak nih, cara memberitahukan nomor telepon Tati kemana-mana ya cuma dari brosur. Jadi itu pengganti kartu nama, Hmm. gitu Pak nih. Jadi pada saat ngasih itu pasti ada Kata-kata. kata-kata yang disampaikan lah, nggak hanya sekedar brosur kan biasanya dulu kalau orang ngasih brosur kan ini brosur seperti kalau misalnya orang jualan mobil kan, ya kan nggak ngomong apa-apa kan. Nah kalau ini kata Tati ada preambulnya lah gitu ya, ada preambul yang Iya, dilakukan gitu. Nah itu setiap iya kali benar. setiap kali ketemu orang pasti ngasih brosur orang yang baru. Iya Pak nih. Kayak kemarin Tati jujur ziarah nih. Tati lihat orang ada benjolan di sini, tuh Tati refleks aja langsung. Pak maaf, Tati mau kasih ini brosur. Mana tahu dari sini Bapak bisa terbantu nih sakitnya maaf. Soalnya saya juga sakit, cuman letaknya nggak di situ Tati bilang. Jadi Tati kasih brosur. Oh ya nggak apa-apa nanti saya baca di rumah. Itu ada nomor telepon Tati. Bapak mau cari saya atau Bapak dapat dari orang lain nggak masalah. Yang penting Bapak lihat aja itu produk gitu. Mantap nanti suatu hari Bapak lihat dari mana-mana ya nggak masalah. Yang penting saya ngasih tahu bahwasanya ini ada produk bagus yang insya Allah bisa ngamperskan benjolan di layar Bapak gitu Pak nih. Nggak nyuruh dia harus telepon Tati, enggak. Tati kemanapun cerita ke orang yang baru kenal, yang kenal pasti Tati bilang, ini nggak dari kayak kawan-kawan akrab aja. Ini kau mau beli sama aku, hayo enggak sama aku juga nggak apa-apa. Aku hanya cerita sama dirimu bahwasanya ini ada produk bagus. Dan dari sini aku bisa berubah. Kau kan tahu kayak mana aku. Tati bilang gitu. Makanya rata-rata kawan-kawan dekat semua udah masuk. Jadi itu Tati cari orang yang nggak kenal kan. Tati teman-teman tuh semua udah pada masuk Pak nih. Jadi Tati cari dunia luar gitu. Hmm. Oke, nah, Dan eh, satu gimana Kak tadi? Lanjut. dan satu kita kan harus ini ya sikap positif sama produk. Terus pandangan kita sama produk juga harus positif. Jadi memang harus kita iming-imingin. Memang dia memang kita bilang itu bagus. Cuman bagusnya nggak sampai detail-detail kali Pak nih. Kalau dia nanya baru detail. Terus kita harus sikap positif sama diri sendiri juga gitu. Hmm. Itu aja Kan, sih Pak nih. Sama kan prospeknya juga harus kadang-kadang kan positif kalau gitu. kita mau mendekati orang yang baru kan kadang-kadang kita malu ya kalau misalnya belum terbiasa gitu. Nah, Nah itu dia. itu gimana cara Itu dia. ngatasinnya Kak Tati? Nah itu dia lah Pak nih. Makanya tadi belajar sama orang-orang Chinese, sama orang-orang Batak itu yang non-Muslim. Kenapa mereka bisa maju? Walaupun mereka istilahnya eh, itu tadilah dari dari cuek dan dari pede itu memang harus ada sifatnya. Nggak Hmm. kenal pun kita harus percaya diri, Hmm. harus bisa apa ya mengkondisikan diri itulah kayak mana caranya. Kita harus bersikap positif sama prospekan nih, sama Hmm. dia. Kita lihatlah dia itu kayaknya perlunya di segi kesehatan atau di segi keuangan. Jadi tadi sesuaikanlah dia maunya apa gitu, Hmm. kebutuhannya apa. Kalau tadi lihat dia susah jualan, tadi cerita di bisnis. Tadi hanya bilang gini, Bu, sampai kapan nih Bu mau jualan lontong? Ini Tati kasih brosur, Tati titip di sini 20 brosur. Kalau ada kira-kira yang Ibu agak-agak gimana-gimana sakit atau apa, Ibu kasih brosur ini. Nah ini kita bantu orang loh Bu. Pahala dari sini aja udah luar biasa kalau kita bantu. Kita nggak jualin, kita hanya bantu kasih brosur. Mana tahu dia butuh gitu aja tadi bilang Pak nih. Tati suka titip-titip ke warung-warung yang udah member gitu Pak nih. Hmm. Nah, kadang-kadang kita Tadi niatkan mereka kita bantu Hmm. orang nih. Hmm. Nah, kadang-kadang kan kita merasa takut nih kalau misalnya dianggap jualan gitu ya. Kan kita mendekati nih, takut nih dianggap jualan sama entah orang atau orang baru atau teman-teman kita gitu kan. Nah, itu gimana Kak tadi mengatasinya? Itu sebelum Tati cerita tentang AFC, Tati udah ngomong duluan. Jujur aku nggak jualan loh, aku hanya sharing. Terserah mau terima atau enggak, yang penting aku sharing. Dari sini aku udah berubah hidup, dari sini aku udah sehat. Dan dari sini tuh udah ratusan orang yang terbantu. Jadi aku sharing nih, gitu aja Tati bilang. Bukan jual, kau tengok lah aku nggak bawa produk, kan produk di dalam mobil. Tati nggak bawa produk nih, kita hanya sharing. Bahwasanya mau sampai kapan begini-begini aja, gitu selalu Tati Pak nih. Kan nggak mungkin selamanya kita berharap sama suami tiba-tiba suami kita sakit, tiba-tiba dia meninggal, kita mau kayak mana ke depan? Gitu bilang kalau kita nggak mandiri finansial gitu kalau sama kawan-kawan. Makanya sama orang-orang yang baru kenal gitu juga. Sok-sok akrab sih Pak nih. Makanya kemarin dapat toke Jepara. Dia di depan tokonya itu ada jual lontong. Jadi tadi sarapan di situ, tadi kasih brosur, tadi bilang sama ibu tuh, nanti santai-santai dibaca ya Bu. Mana tahu bermanfaat tadi bilang. Karena kita nggak tahu lah kita emang. Alhamdulillah closing. Tadi gimana ya? Tadi cerita tuh berdasarkan logika selalu sih gitu. Tadi jarang cerita tentang produk sebenarnya. Tadi hanya gini logikanya. Kita perempuan seumur gini, kerja apa yang bisa
dapat dari pagi sampai sore itu jutaan. Di AFC bisa. Nanti kadang orang kepo, apa tuh Ti gitu. Kayak ibu jualan lontong, sehari dapat berapa? Coba ibu banding-bandingkan sebulan berapa. Terus kayak kemarin tukang sayur, tukang itu, kayak gitu doang Pak nih. Jadi kita hanya membanding-bandingkan penghasilan kita dengan dia. Dari sini kita dapat ini nih. Cara kerja kayak mana? Nah kita bilang hanya sharing doang. Kita nggak jual loh, posting aja. Tunjukkan bahwasannya produk AFC ini bagus dan kita member AFC kepada seluruh dunia dengan cara posting nanti bilang gitu. Hmm. Kalau misalnya orang tuh bilang gini kayak mana Ti? Ya kita harus bisa jawab, makanya rajin-rajin ikut cum tadi bilang. Kalau mereka mahal bilang, bandingkan dengan obat Cina yang harga 1.500.000 tuh satu butir hanya untuk sekali minum. Nah, AFC 18 untuk berapa kali minum? Sebulan. Dan itu semua regenerasi sel. Nah, itu kan hanya, jadi suka dibuat perbandingan. Jadi biar orang lebih yakin sebenarnya. Dan satu, tapi kalau jumpa orang satu tuh memang harus bersih, usahakan gigi jangan berlobang, udah gitu wangi jangan bawa ke dia. Jujur Pak, ini kemarin tadi dipanggil sama tim-tim luar lah waktu di kantor JW kan setiap tadi LOP suka diundang ngobrol dulu tembak talk sama mereka. Padahal itu bukan tim, cuman tadi itu satu memang tadi nggak pernah tanya tim siapa asal udah Hmm. dipanggil udah ngobrol. Hanya nanti bilang langsung to the point. Gimana kalian mau closing kalau kalian berbau badan? Jangan ditunjukkan kali kita joroknya tadi bilang. Kalian mau belajar nanya Tati, Tati ngomong apa adanya, Tati bilang jangan tersinggung. Nah itu satu penilaian loh. Kayak inilah, nggak tahu lah siapa yang berbau nih. Tati aja di sini nggak nyaman loh ngomong, Tati bilang. Usahakan kita bersih. Kalau lah nggak ada uang, seminim-minimnya belilah Hipka. Hipka tuh murah banget loh yang bubuk, Tati bilang. Intinya apa? Gimana kita mau mendapatkan kepercayaan orang kalau kita sendiri aja pun kumel gitu. Dari situ juga nilai loh, Tati bilang. Hmm. Iya ya Kak Tati, tapi cuman ya mungkin bahan bajuku yang gini-gini. Terakhir dia ngaku. Padahal Hmm. orangnya rame, cuman dia karena mungkin dia merasa dia sendiri yang ngomong. Itu satu nilai lah Kak. Nilai yang paling nomor satu tuh nilai bersih, jangan berbau dan jangan bau mulut. Karena kalau kita ngomong gini face to face kan kayaknya nggak mungkin ya berbau mulut. Periksa lagi gigi. Kita udah ada kondisi masa kita nggak mau tempel gigi. Tati bilang itu tuh satu juga Pak nih. Hmm. Kayak mana kita mau jumpa orang face to face, kalau kita jorok lah setidaknya ya agak kemas lah tati ajarin lah mereka beli monja akhirnya tau nggak Pak nih pas ada ke kantor tati aku beli monja tati aku beli monja monja cuma 10.000 loh masa nggak bisa beli tati bilang jadi memang kita produk bagus loh produk mahal produk kecantikan jadi kita harus cantik harus bersih dan setidaknya janganlah kalian tampil pakai celana pendek rambut diikat jangan dinampakkan kali bataknya suka gitu tadi Pak nih jadi iya juga ya kan gitu dari situlah mereka banyak perubahan di kantor gitu Pak nih Hmm. satu nilai juga. Hmm. Nah, ini mungkin teman-teman nggak tahu monja. Monja itu apa, Kak Tati? Apa tuh? Monja. Monja itu baju-baju second, baju-baju bekas Ah, yang dari itu ya Korea, teman-teman. gitu. Oke Jujur ya. tapi semua Eh, bajunya dari Monja karena Monja bagus-bagus dan dia limited edition, nggak ada saingan, jadi nggak malu kita pakainya gitu. Oke, jadi pertama yang kita beresin adalah mindsetnya dulu, ya kan? Ya kan? Dan kita mindset dulu nih bahwa kita harus berpikir positif, bener nggak? Kita ketemu sama orang ini aja nih, saya klarifikasi ke Kak Tati. Yang kedua adalah kita berpikir positif. Kita ketemu sama orang bacain sholawat gitu kan ya, mau baca orang bacain sholawat. Kemudian yang kedua Iya, adalah kita nomor sharing satu. aja, kita bukan niat untuk jualan. Kita sharing dan kita gunakan logika, ya Kak. Gunakan logika. Putus-putus Pak nih suaranya. Oh, suaranya putus-putus ya. Sekarang apakah masih Ya, putus-putus, teman-teman? udah nggak? Udah enggak ya? Nah, kemudian pada saat ketemu itu kita harus bersih, minimal harus wangi, nggak bau badan lah ya, nggak bau mulut gitu kan, rapi gitu, menunjukkan bahwa siapa kita sih sebenarnya gitu. Kan kalau misalnya kita Ya, ketemu sama benar. orang yang tampilannya jorok itu kan males juga ya, kita ketemu kan. Iya, Iya kan, yang jorok gitu. Itu kan kita males untuk dia ngomong aja kan males. Jadi kita harus benar-benar kalau untuk offline, online juga sama sih menurut saya. Online kan tetap harus juga rapi kan. Kan sama seperti kita ketemu sama orang juga kan. Nah, harus seperti itu. Kemudian kita perlengkapannya harus lengkap. Satu brosur harus bawa, kemudian produk tetap harus dibawa kan Kak Tati. Jadi kalau begitu ada closing kan iya, langsung kasih ya. ya, benar. Ya kan langsung kasih kemudian buku memes ya perlengkapan-perlengkapan yang memang diperlukan untuk kita ketemu sama orang karena kita mau
sharing gitu kan. Ya intinya sih sebenarnya mau closing kan, sebenarnya kan gitu. Iya, Sehingga closingnya bertubi-tubi. Nah, tapi Kak Tati tidak menentukan berapa harus ketemu orang. Pokoknya setiap hari kemanapun, iya. ya kan, itu entah mau beli beli lontong, mau ke ATM gitu kan, mau ke dokter, pada saat kemana, ke toko, itu selalu kasih brosur, bener gak? Kasih brosur. Tanda kenal Ya. dari brosur lah nih. Ya, garis dan ngasih brosurnya itu tidak hanya ngasih, tapi ada preambulnya, ada Ya, narasinya gitu, kata-kata yang menunjukkan nih ini kalau misalnya nanti perlu, tolong bisa hubungi saya, ada di sini, sini, sini. Sosmednya sosmednya disertakan, gitu kan ya Kak Tati ya. ini Pak. Nah, Ya teman-teman, Pak nih. ada pertanyaan nggak dari teman-teman nih? Kita sudah sampai, saya rekam tuh sudah hampir 1 jam loh, ini 58 menit Suaranya ternyata. putus-putus Pak nih. Nenoy mau nanya. Ya, Oke, Kak suaranya Noya. putus-putus lagi Pak nih. Oke, sekarang masih putus-putus. Ada mau nanya Putus-putus Kak Pak Tati. nih. Ini Noya, Pak. Oh ya, Kak Noya silakan. Langsung aja Iya, Kak Noya. iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kak Tati, apa kabar? Hai, alhamdulillah. Kak, aku amazed ya sama kakak yang hampir setiap hari infonya Alhamdulillah closing DS, DS, DS. Aku sampai love, 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 love. Jempol, jempol, jempol. Karena nggak semua orang bisa kayak gitu. Walaupun ada upline yang udah oke banget, tapi kayaknya nggak kayak gitu-gitu banget deh, kayak nggak kayak Kak Tati. Nah, tadi kan udah terjawab ya. Tadi Noy mau nanya itu, tapi udah terjawab sama Kak Tati. Pertanyaannya, ketika Kak Tati sudah membagi-bagikan brosur ya, berikut narasinya. Nah, kan kita kan nggak mungkin dong nungguin aja, yang kemarin apa kabar ya? Gimana ya? Walaupun kita udah pegang apa nomor teleponnya. Nah, bagaimana cara Kak Tati membuka obrolan atau kalimat yang seperti apa yang pas untuk memfollow up, nanyain eh, brosur yang udah disampaikan kemarin, misalnya gitu. Makasih Kak Tati. Ya, sama-sama. Nah, tadi kalau bagi browser tadi nggak pernah minta nomor handphone mereka, jadi tadi nggak tahu mau follow up gimana. Oh, Itulah inti dari kita kan jujur nih. Kita tulus nih, kita memberikan, kita nggak harus menerima. Jadi tadi kalau sebar browser tadi nggak pernah minta nomor handphone. Kan kita bukan mau jualan nih judulnya kan, kita hanya sharing. Nah, sedekah nih, sedekah. Jadi dari situ alhamdulillah mereka telepon balik, mungkin dia pelajari atau apa. Nah, kalau kita minta nomor handphone, kalau Tati ya, kalau versi Tati, kalau minta nomor handphone kan memang kelihatan banget ya kita mau kejar dia gitu. mm-mm. Jadi Tati memang nggak pernah minta nomor handphone. Dan dari situ alhamdulillah memang banyak juga yang closing ya. Karena kan ini kan kita nih yang dinilai kan ketulusan nih. Sedekah kita nih Iya. kan. Nah, jadi kita kan kalau sedekah kan kita Kak Tati putus-putus orang. Kak. Kalau nggak, hmm, putus ya. Ya, Sekarang udah oke. sekarang udah normal. Ya. Jadi Tati itu nggak pernah minta nomor telepon orang, Kak. Kalau Tati bagi-bagi browser kalau orang nggak kenal, nggak pernah. Hmm. Kayak kemarin tuh kalau nonton petang toko Jepara, Tati kan nggak tahu juga nomor telepon dia kan. Tati kan hanya duduk nongkrong, kan nggak semua warga sini Tati ada nomor. Tati hanya bagi brosur. Tati hanya kasih, kita lihat dia agak susah, Tati hanya bilang kasih solusi, mau nambah penghasilan nggak Bu? Gitu. Kalau dia sakit, Oh. mau ada perubahan kesehatan nggak Bu? Gitu. Ini nomor telepon Tati. Kalau nanti diperlukan, udah dibaca-baca, ini ada nomor Tati, media sosial Tati, pelajari dari sini. Mungkin di dalam Instagram Tati ini, ada salah satu penyakit tetangga atau keluarga yang ada yang pernah mengalaminya. Jadi boleh lihat di sini gitu aja. Tati, kan tadi Tati bilang, kalau mau telepon Tati boleh, mana tuh nanti keluarga ada yang ini, nggak apa-apa. Yang penting Tati udah sharing bahwasanya ini ada produk yang bisa bantu kita merubah kesehatan dan kehidupan itu doang. Itu Tati nggak pernah follow up. Tadi kan nggak ada nomor telepon ya, gitu Kak. Oh, Jadi keren-keren kasih brosur bener-bener. itu kan sedekah. Judulnya kan kita sedekah kan nggak mesti dari sumbangan kan Kak. Dari senyum kita Hmm. udah sedekah loh. Senyum itu nomor satu. Terus dari kasih brosur kan juga sedekah loh. Kita hanya ngasih doang dengan nomor telepon, informasi yang baik kan sedekah juga gitu Kak. Itu sih Iya. kalau Tati ya, nggak pernah minta Hmm. nomor handphone. Kadang Tati udah ajarin juga, Pak, kalau orang nanya Tati ajarin. Nanti kayak mana Kak Tati kalau mau follow up? Ya, usahakanlah jangan kita ke sana jualan. Karena kalau jualan kita telepon nih misalnya follow up. Orang udah enak loh. Pasti orang udah, jualan nih kejar-kejar aku. Pasti gitu. Kan nggak semua orang berpositif kayak kita gitu. Oh, Banyak sih gitu. berarti, berarti habis Jadi kita kasih nggak brosur kita memaksakan pakai mereka jalur untuk lain. beli ke kita. Nggak. Kita hanya menginformasikan kalau lah memang mereka juga nilai kita tulus.
yakin deh belakangan ini Tati pokoknya rata-rata tuh yang Tati kasih brosur tetangga, kepling, Tati siapa lah. Mertua tuh punya sepupu, Tati datangin kasih brosur tuh rata-rata pada balik ke kita loh, Masya gitu. Karena Allah. kita kan nggak kesana jualan nih, kita hanya sharing. Jadi kalau kita tulus memang niat benar-benar kita mau bantu, mereka pasti akan balik sampai apa? Kak, kakak di mana? Itu padahal kayaknya baru seminggu yang lalu Tati kasih brosur. Kak, aku mau ke rumah. Rumah kakak yang mana? Gitu-gitu kan. Oh, rumah Tati dekat pesantren, bla 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 bla. Kak, kakak di rumah, aku mau datang ya. Mau nanya-nanya AFC. Itu jam 11 malam pas hujan minggu lalu. Bayangkan, sampai suami bilang, ih Ya kenal di Allah. mana? Nggak tahu, kemarin pas beli makanan kucing, Tati kasih brosur, Pi. Sebelah itu ibu-ibu jualan ini, apa? Pensil-pensil. Nah, kita harus bermodal dong, beli pensil, bagi brosur. Kayak kemarin beli, padahal kayaknya kita nggak butuh, cuman kita beli hanya gimana caranya kita bisa masuk ke situ gitu aja. Oke. Alhamdulillah mereka balik loh. Makanya mereka malam-malam Repeat datang order jam ya. 11 malam. Tadi malam setengah 10 ditelepon Kak. Saya mau lah yang kakak kasih tahu itu. Antarkan boleh nggak Kak? Gitu. Wah ya Allah dengan semudah itu. Artinya memang sedekah lah gitu. Kan bener kan katanya kan kalau sedekah kita nggak mesti bilang-bilang dan kita nggak minta imbalan kan gitu. Iya. Itu aja sih kalau tadi Pak nih. Iya, jadi sedekahnya itu Kau kan nggak gitu Pandi. Gaptek Mm. awak manusia paling gaptek kayaknya sedunia lah. Berapa kali belajar sama Kak Ali. Iya, jadi sedekahnya sedekah informasi ya salah Suaranya satunya hilang ya. Pak nih. Halo, cek cek Ya, cek. itu Nah, sedekah juga loh Pak nih. Kalau oke kita ya. gini loh, Mm-mm. benar-benar. Karena gini Pak nih, ada orang sakit parah nih. Pasti kan kayak semalam tadi bilang tuh yang mau operasi tuh gara-gara anaknya stres gara-gara susun skripsi. Kan dia udah segala obat dicoba, segala dokter apa. Artinya kan mereka udah pusing dengan pengobatan. Nah, dengan kita berbicara kan, sedekah kita itu kan bermanfaat buat dia. Oh, ternyata masih ada harapan. Itu sedekah loh Pak nih. Pasti mereka, Mm. ya Allah, untunglah Kak Tati kenalin ini. Untunglah dulu ibu kasih aku brosur. Kalau nggak aku cemana, itu asli Pak nih. Tuh, Mm. toko Oke. Jepara. Untunglah dulu brosurnya ibu tinggalkan di tempat tukang lontong. Terbaca aku loh, Kak. Kan, aduh, denger aja, aduh ya Allah, ternyata memang benar-benar gitu. Bantu mereka Hmm. banget dari kesakitan yang luar biasa. Udah kesana I- sini, ini nggak sembuh gitu Pak nih. Oke. Kasih ya Kak Tati. Karena ada Dari pertanyaan situ Pak lagi. nih. Sudah, Oke, sudah Pak. ini ada Kak Nisi yang resen. Kak Nisi, Iya, silakan Pak. Nisi. Assalamualaikum, Kak Tati. Waalaikumsalam. Oh, ini satu ratu closing online, satu ratu closing offline ya. Yuk. Kak Tati ini ratu belusukan nih sih bilang. Ratunya Evolution yang belusukan kemana-mana tiap hari. Kak Tati, Kak Tati kan tadi bilang tiap hari itu ketemu 10 orang bahkan bisa lebih. Ya. Ya, Kemudian brosur yang Kak Tati sebar itu sehari itu bisa berapa Kak Tati? wih, banyak. Tuh, tadi selalu beli terus berim-rim sama CNI. Kalau brosur nggak terhingga, karena kita kasih brosur nggak satu dua ke orang, langsung 4 atau 5. Tapi udah ada nomor telepon Itu kita. satu orang tuh ya. Mm-mm. Karena Nah, mungkin mereka kalau bagi-bagi ke keluarganya gitu. mm-mm. Nah, kalau Kak Tati beli brosurnya di CNI, Ke CNI langsung 3 rim gitu. satu Brosurnya yang rimnya berapa seperti sih? apa, Kak Tati? Nah, ini Brosurnya dilihatin nih teman-teman. Brosurnya yang seperti apa yang sangat inspiratif masih yang nih. lama Pak Nih. Karena tadi belum ada yang baru, masih yang lama Pak Nih. Oh, ya Masih Satu yang masih. rim ini itu ya. berapa di CNI, Pak, Kak Tati? Kalau sama CNI 1 rim 300.000. Oh, berarti Ya, Isinya Hmm. isinya 500. Jadi 300 ini mungkin Kak Tati nggak nyampe sebulan habis ya? Iya. Dari sinilah gini loh, 3 rim kan 900.000. 900.000 itu 3 pairing. Pairing itu kan juga dapatnya dari hasil kita sedekah ke orang. Jadi disedekah-sedekahin lagi kita dari IC udah dapat banyak, kenapa kita nggak mau ngasih lagi gitu. Jadi nggak terlalu dihitung. Jadi ya nggak masalah sih, memang harus bermodal. Ibarat kita mancing, kalau nggak pakai umpan kan lama kita nunggu ikan. Coba pakai umpan, cepat dia dapat. Oke. Jadi kalau misalnya kita kasih brosur juga kan yang tadinya kita mau ngomong apa, tiba-tiba kita ngomong AFC juga kan dengan orang yang nggak kenal kan bingung juga ya. Tapi kalau Iya, misalkan benar. kita kasih brosur seperti kita tuh salamnya tuh pakai brosur gitu ya. Iya, Nanti benar. Kasih jadi kartu nama, akhirnya kita pengganti ada, kartu nama, pengganti Mm-mm, kartu jadi nama. kita ada akhirnya ada bisa ngobrol panjang, bisa kenalan itu karena kitanya kasih brosur gitu ya kata Tia. Ya, benar. Ya,
Dari betul betul. situlah cara penyambung kita untuk mengenal mereka dan mereka mengenal kita gitu. Kalau nggak kayak mana kita mau dikenal orang kalau kita pun nggak kasih nomor handphone kemana-mana gitu. Oke, makasih Kak Tati. Dan Oh, satu kan kita berbagi kan nggak mengharapkan imbalan. Kita yakin aja suatu hari mereka perlu pasti cari kita. Dan dari situlah alhamdulillah memang yang tadi malam yang terakhir tuh 9:30 tadi ke sana. Terus dari 9:30 singgah lagi ke rumah Kepling karena dia beli lagi satu box upgrade dari sponsor. Sampai jam 11 tadi pulang. Sampai tadi belum input loh. Ada 2 lagi yang belum diinput. Tadi malam langsung ketiduran. Enak banget gitu. Hujan soalnya. Gitu. keren, Alhamdulillah. Pak keren. D. Dan Nah, satu gini, kalau kita closing Pak nih, kita sesuaikan dengan keadaan orang yang kita closing. Kalau dia sakit, kita bicara tentang kesehatan. Kalau dia susah, kayaknya dia butuh uang, kita cerita tentang bisnis. Nah, mereka bilang mereka nggak ada uang, cari pasien, Pak Tati bilang. Karena nggak semua pasien itu mau cerita bisnis. Nah, di situ kesempatan kita pakai nama dia sih. Oke, pakai nama kita, produk kasih ke dia. maksudnya Dan gimana? itu Maksudnya gimana? kalau Maksudnya gimana, Kak? Yang terakhir kemarin nih. kan kalau kata Pak Niko kemarin kan kita harus mendaftarkan dia. Nah, kan nggak semua orang juga mau didaftarin. Hmm, Jadi hmm, kan ini lingkungan Tati kan menengah ke bawah nih. Mereka hmm, kepengen kayak Tati sukses ke luar negeri, tapi nggak ada modal. Nah, di sini rata-rata ibu-ibu perwiritan dan semua-semua yang di sini, kalau ada acara wirid atau apa, pantang jumpa orang sakit mereka tawarin. Nah, banyak orang yang nggak mau di-memberin. Nah, itu adalah hmm, kesempatan mereka jadi member. Jadi rasa Tati kita nggak salah, kita udah nawarin nih. Kecuali kalau kita nggak nawari, kita licik, salah. hmm, Jadi kita hmm, usahakan kita tawari dia, Bu, ini ada kememberan ya. Alah nggak mau laku Bu, bilang saya yang penting sehat aja udah. Mereka beli ya pakai nama makanya di sini orang-orang susah udah member semua. Kak Tati, Karena Kak apa? Tati stokis nggak di rumah, Kak? Enggak, tapi nggak ada stokis di rumah, tapi hanya stok barang aja. Jadi orang beli bayar langsung kita daftarin. Cuman satu, kita Oh, ngajak orang tuh harus kita ajak member. Karena apa? Takutnya mereka nanti membernya ke orang lain. Jadi kita usahakan jadi member. Gunanya apa? Untuk pembelian berikutnya ada bantuan, bukan hanya beli putus tadi bilang. Kalau mereka ngotot juga nggak mau, nggak masalah. Itu kesempatan buat orang-orang yang nawari. Kan orang-orang susah itu kan cerita, di sini orang yang susah nawari percaya kok orang-orang Pak nih. Itu tuh kayak si Tati tuh. Dadadadadadada. Nah, cobalah Bu, gini-gini. Aku jujur belum member. Kayak mana aku mau beli? Aku aja nggak ada uang gitu. Tapi aku cerita ke ibu, jadi apa yang Tati ajarin mereka. Aku hanya bantu ibu loh, karena ibu kayak gini, sakit, stroke, begini, begono, nggak bisa jalan. Cobalah ini Bu, bagus loh nyoba si Tati, bla bla. Orang itu kayak gitulah cara mereka mungkin kan. hmm, Akhirnya closing pakai nama yang nawarin gitu. Jadi nggak semua orang susah itu nggak bisa jadi member, kan ada caranya sendiri gitu Pak nih. Kita hmm, bantu orang kan, hmm. nanti kadang cuma satu, kakak mau gerak nih, iya latih, tapi aku belum ada uang. Ini ada orang beli satu nggak mau member, kan harus 2 beli member, nggak apa-apa, nanti ada rezeki nanti bantu, gitu Pak nih, Hmm. Nah, kalau supaya mereka misalnya ada jadi yang member. beli sasetan gitu gimana, Kak Tati? Kalau beli sasetan tadi terima Pak nih, di sini Pak nih tadi satu saset 65.000, tiap hari ada aja yang beli, alhamdulillah. Karena memang Pak nih satu saset itu cepat banget loh. Kayak yang sunat itu aja anaknya nangis-nangis gitu. Minum ini 2 saset, seberasi sama usus, hilang sakitnya. Bekas biusnya itu kan sakit banget. Minum itu Hmm, sakitnya hilang. Jadi mungkin mereka dari mulut ke mulut. Jadi orang sini kalau sakit pada ke rumah udah kayak dokter dadakan kata suami. Tercapailah cita-citamu dulu ya kepengen jadi dokter kata suami. Setiap hari orang datang konsultasi kesehatan loh Pak nih. Ya Allah. Makanya suara pun sampai cepat hilang karena kan hari-hari kita ngomong kan gitu. hmm, Tuh hmm, kepikiran. Kadang ada orang ceritanya susah. Kan nggak mungkin Bapak gini-gini terus tadi bilang jadi tukang beca. Bapak lagi narik beca, ada orang sakit. Cerita dong, Bapak dulu sehat dari AFC. Nanti Bapak nggak bisa ngomong, panggil Tati. Kemana pun Tati dipanggil, Tati datang. Tati bilang. Orang Tati sampai ke Sian, ntar ke Bali, ke Jogja, Tati datangin kok. Apalagi hanya di sini, Tati bilang. Gitu aja Pak nih. Berani dipanggil 24 jam, Tati bilang. Jadi makanya kayak tadi malam jam 11 dipanggil, udah ayo, nggak masalah sih. Gitu Pak nih. hmm. Oke, nah teman-teman ada yang mau tanya lagi kah? Silakan, mumpung ketemu Kak Tati loh, ini jarang-jarang nih Kak Tati bisa ketemu di Zoom kita ini. Ayo ada. Setelah, setelah ini setiap pagi ikut Zoom Pak Nei di Muslimpreneur. Oh Ya kan iya. Kak Tati? Nah, satu Bener. kalau kita tawarin orang, Pak, nih kita nawari orang itu kan ada 2 nih, orang kaya dan orang susah. Nah, Hmm, kalau orang kaya itu agak berat. Kayak tadi semalam jumpa dokter ya. hmm, Dokter itu penasaran. Tati hanya tunjukkan buku MIMS.
Nah, dari sini dia percaya tanpa basa-basi dia langsung closing. Kalau ibu dokter, tadi Hmm. bilang, ibu pasti percaya dong ini apa memes. Tati nggak banyak-banyak cerita soal produk ya, Tati bilang. Ibu nanya, karena ibu dokter, Tati tunjukkan aja inilah senjata Tati, nggak ada yang lain. Tati bilang sama dia. Dia bilang, "Eh, ya udah Kak, dari apa? Dari placenta ikan salmon gitu-gitu." Akhirnya dia closing tanpa basa-basi. Gitu Pak nih. Nah, kebanyakan yang prospek ataupun member Kak Tati ini kalangannya menengah ke bawah atau menengah ke atas? Tati rata-rata menengah ke bawah Pak nih. Hmm, Tuh. oke. Tati nggak pernah menengah ke atas, karena menengah ke atas tuh kan agak ini ya Pak nih, orangnya kurang yakinan gitu. Udah gitu, ya senjatanya memang harus pakai memes. Hmm, Kalau sama yang menengah ke atas kita pakai buku memes Pak nih. Dia hmm, lebih percaya. Ada orang oke. datang. Jadi senjatanya gitu ya, ada buktinya lah. Ini ada buku meme nih, Ya, udah masuk ada ke sini. buktinya. Jadi kita biar nggak Nah, kelihatan kali kita perusahaan kaleng-kaleng gitu Pak nih. hmm. Tapi udah punya member dokter banyak, alhamdulillah. Dokter Rumah Sakit USU, Dokter Tanjung Pura udah banyak yang Nah, itu closing. apa yang dilakukan kalau misalnya Kak tadi ketemu dokter? Itu Aneh gimana? boleh Kalau tanya dokter, nanti ya. Oh ya ya, ini Ibu Anis nih. Silakan. ya Mak Oke, Anis, ya mohon maaf ya, apa namanya belum bisa on kamera. Keren. Pertama, terima kasih Kak Tati berkenan sharing di Muslimpreneur. Kemudian kedua, nih aku kenal Kak Tati pertama kali di LOP di Medan ya. Kita saling lihat-lihatan kan tinggi banget nih Kak Tati nih. Tinggi, ramping, dan memang benar. Makanya tadi sebelum acara aku bilang, kan ini rencana hostnya Kak Mona ya. Saya sempat bilang ke apa Pak nih, ini dulu nggak percaya diri banget gitu. Jadi ngikutin CNI ya jadi belakangnya harus nunduk-nunduk gitu. Mudah-mudahan kayaknya mungkin Kak Tati inget ya. Di awal tuh Kak Tati kayak gitu, tapi memang menjulang sih karena tinggi banget ya. Jadi itu salah satu orang jadi tahu oh ini dia Kak Tati gitu. Terus sering ikut training CNI ya, bertahap. Terus aku lihat tiba-tiba pertemuan kedua yang agak lama tuh di Taiwan apa di mana ya? Taiwan ya? Korea. Korea Oh, Korea. pertama bukan. Iya. Di Korea ini Kak Tati udah luar biasa teman-teman ya. Dia udah tinggi dengan gayanya ala-ala Korea gitu ya. Dan dia itu selalu bawa tripod plus Oke. handphone tuh kayak 24 jam menyala Oke. terus. Kayak live terus kalau nggak foto, pokoknya gitulah. Sampai kadang ditegur tuh sama leader Evo. Tadi ya kita lagi briefing gitu. Dia ketawa dia. Iya kan Pokoknya mau aku nggak mau tahu dia sebetulnya mau tampil nge-live waktu atau itu apa. kan, mau tampil. Iya, kan. Karena kita juga tampil di itu ya, Got Talent bareng-bareng Iya, ya. berketalent kan waktu itu. Sementara tadi Tiga. Nah, katanya uh, masih urusan tripod kan kemarin sama Jin. pokoknya nge-live aja. Kayaknya tuh sih nge-live terus gitu. Kita juga nge-live, cuma kalau kata Tati kayak nggak pernah stop gitu ya. Itu terus kelihatan udah lebih confidence. Nah, setelah itu barulah terlihat banget Ratu Belusukan. Pokoknya aku mau ke Rusia gitu. Tiap hari saya lihat, closing di sana, closing di sini, closing di sana, closing di sini. Luar biasa. Nah, itu perjalananku mengenal Kak Tati ya. From zero to hero-nya. Nah, boleh diceritain nggak? Sebenarnya kan, dan makasih banget tadi ya tips-tipsnya banyak ya kayak buku memes, terus bagaimana pas aku lihat brosurnya, brosurnya yang sederhana itu gitu ya. Artinya yang pertama, ini jujur aja kalau aku udah gonta-ganti brosur yang ala Pak Niko, yang ini. Tapi memang ternyata kekuatannya bukan di brosurnya gitu ya. Di the why-nya, jadi di inner-nya Kak Tati, ini yang pengen aku tanya, apa sih yang mendorong Kak Tati? Karena sebetulnya teman-teman udah tahu bagi brosur, yang berhasil bagi brosur kan Bu Husniar gitu ya. Dari closing saset sampai sekarang kan closingnya kemana-mana, ke Kota Baru nggak dikenal itu udah diamond. Pasti daya dorongnya yang beda kan? Semua orang udah tahu kok bagi brosur, jalan ketemu 10 orang, ada yang 5 orang. Tapi apa sih yang mendorong Kak Tati itu harus ngejar Rusia dan lain-lain? Nah itu boleh nggak di-sharing yang belum aku get? Makasih. Karena kan Kak Mak Anis, kita kejar trip itu kan salah satu penilaian kita ke semua orang, bahwasanya kita tuh bisa tanpa keluar biaya kita keluar negeri. Jadi tadi memang kejar trip banget, karena dari trip itu salah satu penilaian kita, inilah kita gitu. Kalau hanya cuap-cuap aja dengan pamer-pamer kekayaan, kayaknya enggak juga sih. Kita hanya menunjukkan dari trip itulah yang membuktikan bahwasanya tuh kita sukses di satu perusahaan gitu. Jadi tadi memang harus kejar
direct sponsor gitu. Karena Tati banyak closing kemarin kayak pulang dari kapal pesiar nih yang 3 negara, Singapura, Malaysia, Thailand. Itu pulang dari situ kawan-kawan SD, SMP pada nanyakin. Itu jujur ada 2-3 orang bilang, wah gila kok satu tim dirimu tuh aku tengok cuma posting dari yang muslim. Pas kita TikTok kan foto-foto, dari situ juga mereka menarik, wah berarti bukan punya mereka, artinya kita juga bisa. Nah dari situ juga banyak, salah satu penilaian juga itu Mama Anis. Terus waktu Tati di Korea, wah si Tati aja si bodoh-bodoh itu bisa aja gitu, sampai gitu-gitu kan. Kenapa kita enggak? Dari situ juga satu penilaian mereka japri-japri kayak mana caranya gitu. Jadi semakin kita banyak dapat trip, semakin menarik perhatian orang-orang banyak gitu. Makanya Tati selalu live. Jadi orang-orang yang memandang kita rendah tuh lihat kita sukses pasti mereka jadi kepo gitu. Jadi mereka belajar dan mereka pasti balik ke kita gitu. Dari sekian banyak yang Tati tebar pesona, banyak yang balik juga akhirnya gitu. Kak Ma Anis. Jadi memang kita harus kejar trip gitu. Itu memang harus sih kalau Tati bilang. AFC ini kan penghargaannya dari trip, bukan dari uangnya. Uang itu kan otomatis kita dapat trip, uang pasti dapat dong. Kalau kita kejar uang, belum tentu kita dapat trip. Jadi kalau kita kejar trip itu uang itu udah pasti banyak gitu. Udah pasti banyak orang di bawah kita, banyak DS, terbentuk jaringan, dapat trip itu udah pasti. Kalau trip ya, kalau kita kejar fokus ke trip, itu semua dapat. Kalau kita kejar uang, belum tentu dapat trip gitu. Oke, Dan makasih Kak Tati, kita keren. sesuaikan malah kalau kita ngomong sama orang yang kaya, memang kita harus steady. Kalau kita ngomong sama orang sederhana, kita steady pun mereka udah, wah, kayak tadi semalam belusukan ke kampung tuh 50 orang. Padahal tadi target 20 orang, tadi bawa makanan dari Medan, khusus untuk 20 orang. Rupanya orangnya sebanyak itu. Jadi tadi suruhlah mereka cari cemilan apa-apa sama aku. Malah kita lebih enak sama menengah ke bawah. Kita ngomong untuk mereka fokus. Karena di tengoknya kita sukses, berhasil, orang pasti kan, wah gitu banget dengan tadi tunjukkan flyer tadi yang sering keluar negeri. Uangnya segini loh. Aku dari IFC hanya modal 21 juta plus 36 kiri kanan tuh bisa dapat 600 juta dalam 3 tahun. Uang enggak uang ini tadi bilang. Langsung ibu-ibu tuh pada wah gitu. Jadi orang makin penasaran. Kita harus membuktikan tadi lah dengan cara trip. Tadi suami PNS loh Bu Ibu, tadi bilang. Apa mungkin dia berbaik hati kasih uang, nah 20 juta, nah 30 juta untuk kau liburan ke Korea, naik kapal pesiar, atau ke Taiwan, nanti ke Turki. Kayaknya mimpi banget, tadi bilang. Nah ini tadi bisa, kenapa ibu-ibu nggak bisa? Tadi bilang itu. Suami kita kaya pun kayaknya nggak mungkin dia sia-siakan uang dia hanya untuk liburan, kayak naik kapal pesiar. Wah banget, sedangkan tadi yang jumpa dokter kemarin tadi tanya, dokter udah pernah naik kapal pesiar? Belum. Udah pernah ke Korea? Belum. Dia hanya pernah umroh. Itu udah pasti lah orang manusia kita, orang muslim pasti maunya umroh. Tapi kalau buang-buang uang hanya untuk ke Korea, ke Taiwan, naik kapal pesiar, kayaknya mubazir banget, kan gitu. Nah, tapi bisa loh dok. Nah, itu juga salah satu nilai nih. Dokter pasti, tadi tengok dokter sampai datang ke rumah loh Pak nih, alhamdulillah. Dokter naik mobil Pajero Sport loh, tapi nggak pernah ke Korea, nggak kepengen caranya kayak mana bisa ke Korea. Dan dari situ juga satu penilaian, gitu. Jadi kita harus kejar trip. Situ poinnya yang lebih besar kayaknya. Jadi dokter tuh percaya langsung beli loh, dia langsung sepaket. Kemarin dia beli lagi sepaket lagi minta kirim, kan jauh rumahnya. Nilai loh, nilai kita memang trip, nggak ada yang lain. Kalau uang ditunjukin siapa aja bisa, mungkin bisa diedit. Nah kalau foto-foto atau video siapa yang bisa edit? Gitu. Itu salah satu nilai untuk ngejar orang-orang kaya, gitu Pak nih. Iya, ya. Berarti salah satu motivasinya trip ya, karena memang pada kenyataannya kan memang sepulang trip itu kita lebih banyak closing dan lebih mudah closing. Nah, satu lagi nih Betul. yang keren dari Kak Tati adalah sekarang juga udah mulai berani keluar kota sendiri. Nah, aku kan juga Iya. udah sering roadshow. Yang salah satu challenge adalah memanage biaya ya, yang tidak kecil gitu ya. Itu gimana Kak Putus-putus Tati? suara Ma Anis. Oh, sorry. Salah Ma Anis satu suaranya challenge. putus-putus. Oke. Masih putus-putus? Di kami sih enggak. Kayaknya enggak, cuman mungkin di punya Kak Tatinya kali yang agak putus-putus. Kalau Iya. kami aman. Aman. Ya, Kak Tati aku coba ulang Kak ya. Tati atau geser aja kali, geser tempatnya. Geser tempat. Kak Tati dengar aku nggak, Kak Tati? Sekarang. Dengar. Oke, Suara iya. Tati dengar, suara Tati. Dengar. Iya, dengar banget. Iya, aku cuma Iyalah, pengen karena ini sekalian Tati kan kasih pakai mic, jadi suaranya gede banget pasti kan. mantap. Ya.
cuma pengen sekalian kasih sharing ke teman-teman. Sepulang dari Korea itu Kak Tati pokoknya kayak mengazamkan diri masuk ke kota-kota sendirian. Berarti kan melakukan roadshow sendirian lagi. Dengan biaya yang pasti lebih besar dong kalau dibandingin cuma di Medan aja. Tadi kan cerita sampai ke Bali, ke Jogja, berapa hari pulang harus bawa, pokoknya harus bawa duit gitu. Nah, itu juga keren banget. Boleh nggak diceritain gimana tiba-tiba rubah lagi nih, tambah lagi gitu strateginya, berani keluar kota dan sendirian dan closing terus. Silakan Kak Tati sharing. Nah, itu kan jujur satu peran dari suami juga ya. Udah dapat izin. Dulu Mbak Anis cerita dulu waktu tadi asal keluar kota ke rumah kakak atau ke rumah abang liburan ya lebaran. Pasti dia bilang, kok lama kali udah seminggu mau pindah kakak ya, kata suami. Kayak kemarin ke Surabaya, mau di apa? Dikirim packing baju-bajunya katanya gitu. Artinya apa? Kita kalau perempuan nggak beruang itu nggak terlalu dipandang banget sih sebenarnya dengan laki-laki. Betul apa betul? Karena apa? Kalau kita punya uang, memang nyata loh. Kemana aja kita dikasih, karena apa? Kita kan nggak minta uang sama dia. Dan kita nggak merepotkan dia juga, gitu. Pas dulu tadi jalan-jalan keluar kota, selalu minta, selalu minta. Dia merepet, kenapa? Uang dia kan pasti habis terkuras kan untuk kita hanya jalan-jalan doang. Nah, di sini nanti perannya suami udah izinkan, nanti mau kemari lah, pulang dari, kayak kemarin pertama, roadshow-nya ke Malaysia sama Singapura. Pulang dari kapal pesiar Singapura dulu, tadi mau ke Malaysia, saudara kita kan banyak di sana sama kawan-kawan. Boleh nggak? Lah, ya pergilah, kan uang-uangmu, kan kata dia. Gaskan, kata dia. Nah, dengan semangat dari dia, udah, pastikan begini tahapnya, diajarin. Dan jujur tadi semua diajarin. Kenapa? Suami tadi dulu orang MLM Tiansi. Jadi dia sistem, dia tahu semua. Dan yang menyusun kaki tadi itu dia. Aku pegawai, jadi aku nggak mungkin terjun. Nah, dirimu yang terjun. Aku bantu dari belakang. Kata dia. Makanya support dia luar biasa. Kayak tadi roadshow ke Malaysia, pulang dari Malaysia, dapat 7 orang direct sponsor. Dan mereka bukan beli 1-2, mereka langsung paket sapir-sapir. Tadi pengiriman dari CNI. Itu member asli orang Malaysia, bukan orang Indonesia. Jadi agak sedikit susah ya pas tadi aktifkan akun mereka gitu. Pulang dari Korea, roadshow lagi. Dari Taiwan semalam juga ke Bali, Surabaya. Dalam waktu 3 minggu tadi dapat 17 kota. Tak mana-mana lah, banyak kali sampai penuh. Blitar, Magetan, Solo, Magelang, kemana-mana, seputaran sana. Bali, jejer tuh. Garut, Bandung, udah semua. Itu, dan tadi di situ bukan hanya mengharapkan closingan, tapi hanya niat tadi nih ya, hanya tebar pesona menunjukkan ke semua orang bahwasanya tadi itu member AFC dan aku di sini nih di AFC. Hanya tebar-tebar pesona sih, nggak niat untuk mencari closingan, tapi hanya mau memperluas jaringan. Dan dari situ kan niat kita udah otomatis kan. Jadi kita niat nggak fokus, aduh harus ada closing di satu kota ini harus closing. Kan mindsetnya udah beda. Nah, tadi hanya niat tadi ya, hanya menunjukkan ke semua orang, saudara, keluarga yang ada di sana, bahwasanya Tati member AFC. Jadi suatu hari mereka tahu dari orang lain dia tentang AFC, dia pasti cari Tati. Itu yang harus dipikirkan kita. Waktu Tati ke Bali, itu ke Bali jujur belum ada satupun yang member AFC. Nah, dengan Tati tebar-tebar pesona ke satu orang, cuma satu tempat tuh harus ada satu lah yang kita kenal. Jadi enak kan kita mau duduk gitu kan. Gitu Tati ke rumah paman Tati. Dia bilang cerita, oh kok dari Taiwan apa ini? Jadi kan orang lebih, wih keren kali ya di Taiwan bla gitu. Ngapain aja, dari perusahaan apa? Dari situ kan mereka kenal nih. Nge-freeze. Freeze Kak Tati. Jadi kan makin banyak nih luas jaringan. Nah, dari situ kan dengan mereka Pinjem punya Ica, laptop teteh candi bener kan, jadi kan dari situ closing gitu. Karena apa? Mereka belum tahu AFC itu apa, dengan kita mengenalkan produknya bagus bla 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 bla, dia baca terus jadi closing. Kayak Surabaya juga, Malang itu asli. Jadi satu tempat tuh ada yang closing, padahal tadi niat bukan untuk closing, tadi niat memang tulus mau tebar pesona ke seluruh Indonesia bahwa saya aku nih orang AFC. Jadi mereka tahu entah dari mana-mana, mereka ingat, oh ini AFC yang ditawarin tadi ya gitu. Kebanyakan sih kayak gitu jadinya. Gitu, Mbak Anis. Harus berani terjun sendiri. Berani kita tebar pesona. Sekarang ini tadi suruh orang kumpulkan 20 orang, kumpulkan 50 orang, aku yang mendanai untuk makanan 5.000 misalnya. 5.000 itu kan berapa kali lah ya untuk 10 orang, 20 orang.
Jadi tadi semakin semangat kan kalau udah rame ngomong, dan jujur sekarang kan udah ditarik sama Ciriana jadi tim ninja dia. Kita didanai, sedangkan nggak didanai aja tadi jalan, apalagi didanai gitu kan. Maka ya Allah, tadi sampai bilang sama Ciriana, kok Tati gini, Tati bukan dari online. Nah saya lihat Kak Tati semangat dan closing, nah itulah yang saya cari jadi ninja saya. Jadi Tati dari 10 orang itu Tati dipilih dia. Jadi Tati udah berjalan 1 bulan itu didanai mereka. Jadi Tati, sedangkan dia nggak didanai aja Tati gerak, apalagi didanai gitu. Jadi kemana-mana tuh ya kita harus dengan tanggung jawab kita jadinya kan, jadi menambah semangat untuk Hmm. DS gitu, menebar pesona gitu. Itu sih Pak nih, maka tadi ya malu kali loh kan, nggak tahu apa-apa. Sementara yang di atas tuh samurai semua gitu, tim ninjanya, awak masih tornado. Ya Luar Allah. biasa Kak Tapi Tati. semakin semangat sih. Tadi sampai bilang Hmm. Kak Riana, kalau kami udah Zoom, malah Zoomnya sama Koyo sama Pak Niko, segan juga awak ya kan, awak nih gimana gitu kan, dalam model awak nggak pedean. Tapi dengan mereka ajak Tati, berarti kan mereka, apa kata si Eni? Kamu tuh tanpa diajak jadi tim ninja, kamu tuh udah ninja. Yang kamu buat tuh udah kerja ninja, kata si Eni. Saya percaya kamu pasti bisa. Gitu kata si Eni. Udah, ikuti aja kalau menurutmu bisa ya udah jalani, kata si Eni. Sesuai dengan dirimu, jangan ikut-ikut orang gitu, kata si Eni. Mereka semua online ya nggak masalah. Yang penting kamu ikut apa kata hati gitu. Gitu, Mak Ya, Anis. makasih Kak Tati. Ya, aku sebelum closing ke Pane cuma mau bilang, ya Kak Tati ini memang seseorang, karena aku lihat sendiri ya, yang dapat transformasinya dari CNI. Dan sekarang CNI mungkin nggak tahu, beberapa teman mungkin ada yang belum tahu juga kan, beberapa waktu lalu kena CA stadium 4 ya, terus dia ketika habis operasi juga WA aku, Anis tulangku remuk gitu ya, di mana namanya, di bagian bahu kalau nggak salah. Makanya sempat kehilangan suara kan. Cuma aku pengen hidup, pengen bikin apa, pokoknya teman-teman di AFC itu bisa sukses. Ini aku sampai terharu ngomong ini ya. Nah, sebenarnya kan beliau udah antara hidup dan mati ya. Kemudian beliau pokoknya pengen ada 100 samurai lah. Ini sekalian saya juga di Muslimpreneur, ayo teman-teman apa ya, sambut CNI ya. Memang beliau mungkin berbeda agamanya dengan kita, cuma ketulusannya jujur aku bisa rasakan. Sekarang pun beliau lagi sharing gimana sih caranya. Bu, Kedengeran kan suaraku? Ya, kedengeran. Oke, gimana caranya biar 100 samurai lahir? Nah, akhirnya beliau ingat sebuah program training 15 tahun yang lalu ketika beliau di perusahaan sebelumnya. Dan orang-orang yang dari training itu, termasuk aku juga ikut ya. Dan orang-orang yang dari training itu eh, hampir semuanya itu jadi presiden tim. Kalau di sini jadi Busido gitu. Aku juga ikut training itu, which is waktu itu saya masih karyawan, saya training berdua Pane, ya tidak murah jujur ya, kalau pada saat itu masih karyawan. Mungkin kalau sekarang aku merem aja gitu ya, karena kan udah jadi konsultan. Tapi sempet sih setelah aku resign 2010 ya, karena waktu itu aku pernah mati suri, aku langsung datang ke perusahaannya CNI, aku bilang gue mau jalanin ini gitu kan, gue udah di training itu gitu ya, namanya Landmark Leadership. Kodorolo itu yang jalan cepat itu achievement teman-teman konsultanku. Sampai kadang-kadang aku suka iri dan suka bilang Pak nih, tapi aku tuh pengen banget gitu di komunitas itu. Soalnya tuh senang ya, orangnya happy, sehat, dan tidak ada pensiun. Aku bilang gitu. Kita makin lama makin segar. Setiap ketemu orang di sana, makin lama makin muda. Kayak di AFC juga. Tapi kalau di AFC lebih canggih lagi ya produknya. Makin lama makin muda dan komunitasnya sehat banget. Ya kayak Pak Darmadi tahu lah ya, kita dari Herbalife sebelumnya. Tapi Pak Ane, ini sibuk banget nih konsultan tuh. Pokoknya kayak diperjalankan Allah, lari. Sampai baru kemarin saya dapat, karena kemarin ada Kak Ami yang mau jadi stokis, consignment, akhirnya ngomong-ngomong kan, Terus ini dengan terus terang bilang, aku itu waktu mau jadi karena aku suka mikir, yang lain jadi presiden tim loh di perusahaan sana, kok gue enggak ya gitu. Ternyata terbukanya di situ teman-teman jawabannya. Ini cerita, aku jadi stokis itu aku minjem apa tuh, jadi uangnya kan 130 jutaan, aku minjem, dan tapi dari situ alhamdulillah lah ya, beliau akhirnya malah jadi consignment dan cepet jadi busidonya. Saya langsung kayak ketampar, ya Allah, pada saat itu saya bisa banget gitu jadi stokis, itu cepet banget lah, baru punya member satu langsung jadi stokis. Allah mudahkan, jadi mungkin aku dikabulkan Allah presiden tim di tempat lain, di konsultan saya. Kadang-kadang kita nggak tahu ya, masih aja ngeliat di sana dulu enak ya jadi presiden tim. Jadi memang jalannya waktu itu berbeda gitu, karena memang
diperjalankan Allahnya seperti itu. Nah, aku cuma pengen ya kasih insight juga. CN ini luar biasa. Saya sebetulnya kalau untuk training yang CN kirim info ini tuh, aku kan sekarang udah jadi konsultan, gue juga udah jadi coach. Waktu itu kan memang belum. Tapi CN itu berharap banget banyak ya teman-teman di Miracle atau di semua tim Lion Army itu ke training itu. Itu yang bikin aku ya udah aku daftar berdua Pak nih apa untuk apa agar lebih banyak timku yang ikut. Karena aku tahu CN itu ya bolak-balik nge-WA aku tentang training itu bukan untuk aku lagi gitu, tapi bagaimana tim aku di Miracle dan teman-teman semua di Muslimpreneur ya atau di Lion Army bisa sukses karena itu cara CNI. Aku nggak tega dengan suaranya yang sebetulnya udah hilang karena suara hilang tuh waktu itu awal-awal pas di Papua bareng aku gitu ya. Terus dia tadinya dipikirkan saraf kejepit karena waktu naikin koper ke atas pas ke Papua tiba-tiba sakit gitu kan. Baru tahu lama itu ternyata CA dan udah remuk tulangnya. Dan ajaibnya dengan kekuatan beliau pengen hidup lagi, itu tulang tuh bersatu kembali sampai ya dengan minum produk juga, wallahu alam dari mana, kekuatan dan keyakinan, mindset, C ini dikasih kesempatan hidup. Jadi ini mungkin kalau dari aku teman-teman, saya juga tahu ya kan leader cocok-cocokan. Cuma aku tuh kayak nggak tega aja sih lihat Cieni, dia dengan tidak sehat, suara juga sebetulnya udah nggak boleh teriak-teriak lagi. Kalau di GVP, ayo, ayo gitu ya. Ya udah aku sambut kasih sayang Cieni dan alhamdulillah juga ya sudah ada beberapa di tim Miracle yang join di training itu karena aku bilang ini kalau di gue join itu bukan gue yang dikejar Cieni gue bilang tapi teman-teman karena Cieni pengen lebih banyak lagi yang sukses. Itu saja teman-teman, terima kasih nggak ada orang yang sempurna memang termasuk juga saya. Tapi saya yakin sebetulnya banyak orang yang berniat baik pada kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Pak Ne karena ada acara Zoom berikutnya ya Pak Ne. Oke ya, terima kasih Kak Tati. Nah ini ada beberapa pertanyaan, mungkin nanti kita jawab via grup aja ya. Yang satu adalah beli bisnisnya di mana Kak Tati. Kedua adalah apa namanya TikToknya, nama TikToknya apa? Nanti tolong dijawab di grup aja ya. Karena ini kita sudah 1,5 jam lebih nih kita ya Ya, Pak nih. ngobrolnya ya. Jadi untuk terakhir kali Pak Dar mana Pak Dar? Nah, sebelum kita selesaikan ya kita tutup. Nah, boleh nggak kita foto bersama? Nah, silakan open kamera. Saya foto sebagai kenang-kenangan ya. Ini saya record teman-teman nanti bisa teman-teman bisa dengarkan di channel YouTube AFC The Miracle ya. Nanti saya upload ke situ AFC The Miracle. Nah, itu ada YouTube-nya. Dan di situ sudah banyak sekali Zoom-Zoom yang selama ini saya rekam itu saya masukkan ke situ. Dari tahun lama itu dari awal-awal sekali AFC itu ada apa ada Zoom, ada sharing-sharing entah dari Kobudi, dari Pak Niko, dari banyak lah ya. Itu bisa teman-teman bisa lihat di situ. Oke, sudah siap semua? Ya, saya hitung 1 sampai 5 setiap hitungan ganti gaya. Oke? Ya, siap. 1. Oke, ya. Lanjut. 2. Oke, sip. Lanjut. 3. Oke, lanjut. 4. Oke, terakhir yang paling heboh. 5. Oke, terima kasih. Saya kembalikan ke Pak Dar, silakan. Terima kasih Kak Tati atas sharingnya hari ini luar biasa sekali. Semoga Kak Tati selalu sehat, semangat, dan sukses di AFC maupun di apapun ya. Sukses di akhirat dan dunia itu yang penting. Oke, terima kasih. Saya kembalikan ke Pak Dar. Terima kasih Pak Ne yang sudah menjadi host untuk memandu acara kita pagi ini. Dan kita doakan saudara-saudara kita yang belum hadir ini tetap dalam lindungan Allah Ta'ala. Ada Kak Mona, ada Kak Al, ada Kak Patra, ada Kak Ade, halo Kak Ade. Anggota termuda. Anggota termuda kita. Ya, semoga senantiasa dalam lindungan Allah SWT, tetap dalam limpahan kesehatan
Dan insya Allah kita ketemu lagi hari Kamis pagi besok di acara AFC Muslimpreneur untuk kita khataman, insya Allah khataman, dan kemudian ada sharing-sharing yang bagus luar biasa untuk kita ambil, kita serap, dan kemudian nular kepada kita semua. Masuk barusan dari Kak Tati ini keren banget. Yang masih kesulitan closing bisa ketularan ini, hati-hati habis ini ketularan closing bertubi-tubian sampai Amin, ya ini amin. berusukan namanya keren ya, semangatnya luar biasa. Ini ninja dari Medan yang kita ambil inspirasinya pada kesempatan ini. Baik, Bapak Ibu, kakak-kakak sahabat AFC Muslimpreneur rahimahullah, ini acara kita pagi hari ini banyak hal yang bisa kita serap pelajarannya, kita dapat tambahan ilmu, tambahan semangat, tambahan inspirasi, dan kemudian kita insya Allah ketularan untuk bisa sukses bareng-bareng fit dunya wal akhirah. Untuk itu kita akhiri dulu dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih semuanya, izin ya teman-teman karena harus Terima ke kasih semuanya. Zoom. Sehat Oke, semuanya. Amin. Amin. assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.